selamat datang di podcast Tetangga bareng aku Faradila dan teman-teman sekaligus tetangga aku. Hai, aku Kania. Dan aku Niar. Kita dari Podcast Tetangga. Di podcast kali ini kita mau ngebahas apa nih guys? Kira-kira apa ya yang seru untuk dibahas? Gimana kalau kita itu ngebahas saring sebelum sharing nih guys? Bisa. Gimana? Iya, jadi di sini kami mau ngebahas tentang saring sebelum sharing. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti sekarang ini, tentunya memudahkan kita buat berkomunikasi tanpa adanya batasan. Betul. Bahkan ada tuh istilah the world is flat. Nah, apa tuh? The world is flat artinya bumi itu rata, di dunia iya. rata, di layar datar. Kita bisa dengan mudah mengakses informasi, bahkan informasi personal seseorang tanpa harus kenal dulu secara nyatanya gitu kan. Contohnya aja kayak di sosial media, kayak Instagram, Twitter, Iya, betul banget. Facebook gitu. Ngomongin Facebook, kalian masih main Facebook gak sih? Iya masih. Cuman Iya, kayak kurang betul. aktif gitu kan ya. Iya, betul. Facebook ini bisa dibilang kayak media penyebar hoax terbesar kan ya? Iya, apalagi katanya WhatsApp juga sebagai penyebar hoax kan. Betul tuh, apalagi yang sekarang itu di grup-grup Iya, ibu iya. tapi banyak kan. Iya, Iya. Nah, karena itulah kami ingin memberitahu apa sih maksud dari saring sebelum sharing ini, biar kalian itu nggak kemakan sama berita-berita yang sumbernya itu bahkan nggak jelas, ya kan guys? Iya. Ibaratnya kayak santan tanpa kelapa dan kita ingin menyaring air kelapanya, maka kita harus menggunakan alat penyaring kan. Betul. Nah, begitu juga dalam membagikan sebuah informasi. Kita jangan langsung membagikannya, cari tahu dulu mana berita yang benar dan tidak. Jangan sampai karena hal itu malah terkena undang-undang ITE dan menginap di Hotel Prodeo. Apa Iya. Hotel Prodeo? Hotel Prodeo itu kayak bahasa gaulnya penjara gitu. Wow. Keren juga. Apalagi nih kan di masa-masa pandemi ini kalian mungkin banyak mendapatkan informasi tentang COVID-19 ini kan. Iya. Nah, namun sebelum itu kalian harus saring sebelum sharing ya. Menurut Dr. Muhammad Faisal dari Sekolah Kembali ke Akar yang menyatakan bahwa Buddha yang terinspirasi dari kearifan Buddha dalam Abhaya Sutta to Prince Abhaya. Istilahnya tuh berbicara dengan benar dan bijaksana. Nih, Apa? nih kalian pernah dengar gak sih kaos itu apa tuh? Ibu itu Apa ya? Tunggu ya. Apa ya? apa ya? Oh, Putri sekalinya. oh itu ya. Maaf ya guys. Udah nih. Udah nih, nggak usah dibahas lagi. Ngomongin tentang UU ITE tadi, kalian pernah dengar nggak sih kasus tentang penyebaran hoax gitu yang melanggar UU ITE? Ada sih. Oh, ini salah satu contoh kasusnya itu ada seorang warga dari luar Tanjung Priok. Nah, kemarin tuh dia memposting foto seorang perempuan yang terkapar di Bandara Soekarno-Hatta. Dikabarkan bahwa dia itu meninggal karena corona, padahal kenyataannya itu bukan sama sekali karena corona, tapi karena penyakit jantung. Itu hampir mirip kayak berita awal-awal corona waktu di Cina yang ada orang tergeletak gitu. Yang Wuhan itu ya. Yang Wuhan itu Oh iya, sama. betul. BTW kasus yang dibilang Niar itu melanggar pasal loh. Pasal apa? Ada nih pasal 28 ayat 1 Undang-Undang IT. Apa ya bunyinya? Ntar aku cari. Pinjam handphone dong, mau cari. Tunggu. Nih bunyinya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terus tindak pidana ITE nih dalam pasal 28 ayat 1 terdiri dari unsur-unsur. Yang 1 kesalahan dengan sengaja, 2 melawan hukum tanpa hak, 3 perbuatan menyebarkan, 4 objek berita bohong dan menyesatkan, dan yang terakhir akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Wow. Panjang juga. Iya, panjang sampai Dan haus berat ya, guys. dan berat. Haus. Pernah juga nih, ini pengalaman pribadi nih. Apa tuh? Waktu itu kebetulan lagi awal-awal corona dan aku juga lagi flu gitu kan. Panik tuh satu keluarga, dikira kan corona gitu. Akhirnya disuruh makan bawang putih 1 biji gitu, katanya bisa buat nyembuhin atau nyegah COVID gitu. Terus aku tanyain kan,
dapat sumbernya dari mana? Iya. Palingnya dari grup WhatsApp. Gak yakin loh aku gitu. Menurut kalian gimana masalah bawang putih? Ngomong-ngomong, kamu coba nggak? Enggak lah, belum jelas kiranya. Tapi ngomong-ngomong nih guys, bawang putih itu kan kata orang zaman dahulu, orang-orang tua, bawang putih itu memang dibilang bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Mungkin karena itu orang-orang itu mengasumsikan bahwa bawang putih itu bisa meningkatkan atau menyembuhkan lah ibaratnya sama corona atau covid yang sekarang ini terjadi. Walaupun belum ada penelitiannya. Iya betul. Menurut kalian ada nggak sih cara supaya kita gak mudah kemakan berita yang belum tentu bener kayak itu? Menurut aku sih dari diri sendiri nggak sih kalau hal kayak gitu tuh. Iya betul banget. Tapi gimana nih guys menurut kalian caranya? Nah, jika kalian mendapatkan informasi, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah recheck sumber informasinya. Ketika sumber informasi itu meragukan, maka nggak usah di-share. Betul. Terus kalau kalian udah recheck dan bener nih informasinya, kalian pikir lagi apakah informasi itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau kiranya informasi itu nggak bermanfaat, mending nggak usah di-share deh guys. Nah betul, ketika informasi tersebut benar dan bermanfaat, kalian juga harus melihat situasi. Apakah orang lain itu siap menerima informasi tersebut? Nah, jika dirasa orang tersebut sudah siap menerima informasi, maka boleh saja kalian men-share informasi tersebut. Tapi jika sebaliknya, orang tersebut itu tidak dapat menerima informasi itu, maka kalian juga harus peka terhadap fakta yang ada. Nah, itu dia tips ataupun langkah-langkah untuk saring sebelum sharing di media sosial maupun aplikasi chat yang lainnya. Betul. Sekian pembahasan kami kali ini. Berat juga ya. Iya, lumayan. Gak terasa ya, udah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa kalian serap dan ambil manfaatnya. Semoga kita tidak mudah kemakan informasi yang tidak benar. Dan jangan lupa, ini kan lagi zaman-zamannya Covid ya. Jangan lupa pakai masker, selalu jaga jarak. Betul. Cuci tangan. Jaga imun kalian guys. Ya. Nah, kalau kalian suka sama videonya, boleh banget nih di like. Dan jangan lupa di subscribe dan share. Komen juga komen. Oke. Terima kasih. Bye. Layar datar, di layar datar kita bisa Cut sampai situ. Ya. Nah, karena itulah kami ingin, ya Allah. Kenapa? Aku jadi lupa. Tanda apa saya? habis itu misalnya kayak ada kesalahan tuh lanjut aja, kayak kayak cut gitu nah. Oh iya ya. Karena apa cuma insya Allah lah kan kita di hati. Tapi yang minum telepon aku tadi itu udah kali